Ya, pernah nggak sih Anda merasa Anda tuh udah kerja keras, udah bangun pagi, udah bantu orang tua, udah nurut sama keadaan, tapi hidup kayak nggak maju-maju. Masih di desa, masih kerja serabutan, masih ngerasa ketinggalan jauh dari teman-teman yang merantau atau kerja di kota. Kalau Anda sedang ada di fase itu, tarik napas sebentar, duduk santai, dengarkan cerita ini sampai habis. Karena bisa jadi hidup Anda nggak berubah, bukan karena Anda nggak mampu, tapi karena Anda belum benar-benar tahu caranya merubah hidup dari desa dengan cara yang sederhana, tapi berdampak besar. Ya, kalau Anda suka konten refleksi, jujur, dan membangun kayak gini, bantu channel ini terus tumbuh dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ya, tak usah berlama-lama lagi. Yuk kita mulai. Poin pertama, desa bukan halangan, tapi ladang peluang. Ya, lahir di desa itu bukan aib, bukan juga ke bukan juga kutukan. Justru itu bisa jadi kelebihan yang luar biasa kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Coba lihat aja berapa banyak orang kota yang stres dengan kehidupan mereka. Kerja dikejar target, macet berjam-jam, biaya hidup tinggi, hidup serba cepat, tapi kehilangan arah. Sementara di desa, kita punya tanah, punya udara segar, punya waktu tenang untuk berpikir, punya hubungan sosial yang erat. Tapi masalahnya, banyak anak desa yang nggak sadar bahwa ini semua bisa jadi modal awal membangun kehidupan yang lebih baik. Kemudian, poin kedua, merubah hidup itu bukan tentang tempat, tapi tentang kesadaran. Ya, perubahan hidup itu dimulai bukan dari kota, bukan dari kerja di pabrik besar, bukan dari viral di media sosial. Ya, perubahan hidup dimulai dari dalam kepala dan hati kita sendiri. Kalau Anda masih menganggap hidup Anda kecil, maka semua peluang akan kelihatan kecil. Tapi kalau Anda mulai berpikir besar, meskipun tinggal di gubuk kayu, maka Anda akan melihat bahwa langkah kecil Anda bisa membawa dampak besar. Ingat, banyak orang hebat lahir bukan dari tempat mewah, tapi dari kesadaran bahwa hidup harus diperjuangkan. Selanjutnya, poin yang ketiga, kenapa banyak anak desa nggak bergerak? Ya, ada 3 alasan utama. Nomor 1, takut gagal. Mereka takut kalau nanti dicemooh, takut nggak berhasil. Padahal gagal itu bagian dari proses. Nomor 2, malas keluar dari zona nyaman. Ya, sudah terbiasa hidup begini. Jadi, pas disuruh belajar hal baru, malah ragu. Nomor 3, merasa kecil dan nggak layak sukses. Lah, saya siapa? Saya cuman anak petani. Padahal nggak ada orang hebat yang langsung besar. Semua mulai dari merasa kecil, tapi tetap melangkah. Kemudian, poin yang keempat, langkah-langkah merubah hidup ala anak desa. Ya, langkah pertama, hidupkan rasa ingin tahu. Mulailah penasaran. Ya, cari tahu tentang hal-hal baru. Misalnya, gimana cara jual hasil kebun lewat online. Gimana cara belajar usaha rumah tangga modal besar atau kecil. Gimana caranya ngonten dari kampung. Rasa ingin tahu itu akan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Langkah kedua, buat rutinitas baru. Hidup Anda hari ini adalah hasil dari kebiasaan Anda 6 bulan lalu.
Kalau setiap harinya hanya bangun siang, main HP, kerja seenaknya, tidur larut, maka hidup Anda juga akan datar-datar saja. Mulailah ubah rutinitas Anda. Bangun jam 6, bangun jam 4 sampai 5 subuh. Sholat, ngaji, merenung. Nikmati hari dengan target. Hari ini harus belajar atau menghasilkan. Langkah ketiga, belajar lewat HP, bukan cuman scroll. Ya, internet bukan cuman tempat hiburan, tapi bisa jadi sekolah kehidupan. Gunakan HP untuk nonton konten edukasi, cara ternak ayam modal kecil, cara bertani organik, cara edit video pakai HP, cara bikin kerajinan dari barang bekas. Ya, ilmu sekarang gratis, asal kita niat. Kemudian langkah yang keempat, bangun personal branding. Ya, sekalipun Anda tinggal di kampung, Anda suka bertani, dokumentasikan. Anda suka memasak, videoin. Anda suka ngasih motivasi, rekam pakai suara. Sekarang, semua orang bisa dilihat di dunia, asal berani tunjukkan identitasnya. Banyak konten viral justru dari kampung yang jujur dan apa adanya. Langkah yang kelima, jaga etika, iman, dan ridho dari orang tua. Ya, rezeki itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga keberkahan. Jangan lupa minta restu orang tua. Jangan lupa bersyukur. Jangan pernah lepas dari doa. Anak desa itu punya kekuatan yang jarang disadari, yaitu kesederhanaan yang penuh bermakna. Ya, selanjutnya, poin yang kelima, kisah-kisah nyata yang menginspirasi. Ya, cerita yang pertama, si penjual sate kambing yang jadi pemilik 3 rumah kontrakan. Dulu, tiap hari keliling desa naik sepeda, jualan sate keliling. Tapi, dia catat penghasilan, sisihkan tabungan. Setiap malam belajar dari YouTube tentang investasi. Lama-lama, bisa beli tanah, bangun kontrakan kecil. Sekarang, dia nggak keliling lagi karena penghasilannya pasif sudah cukup. Cerita yang kedua, anak petani jadi influencer pertanian organik. Ya, model HP rusak, didokumentasikan proses tanamnya. Awalnya diremehkan tetangga, tapi sekarang banyak brand kerja sama dengannya. Bahkan diundang di kota buat diisi seminar. Jadi jangan remehkan langkah kecil, karena semua keberhasilan berawal dari satu hal, yaitu keberanian untuk memulai. Ya, kemudian poin yang keenam, tentang pasti ada, tapi jangan menyerah. Ya, pasti bakal ada hari di mana Anda merasa capek, hari di mana Anda ngerasa udah usaha kok nggak ada hasilnya, udah rajin kok masih miskin. Tapi itulah ujian konsistensi. Ya, rezeki itu bukan sulap. Kadang Tuhan ingin lihat seberapa kuat Anda bertahan. Karena yang paling cepat menyerah, dialah yang paling cepat kalah. Kemudian poin yang ketujuh, dari anak desa untuk Indonesia. Ya, bayangkan kalau semua anak desa punya semangat ini. Semangat belajar, semangat jujur, semangat bantu orang tua, semangat membangun kampung sendiri. Indonesia akan jauh lebih hebat, bukan karena Jakarta, tapi karena desa-desa yang bangkit. Anda yang lahir di desa, Anda punya tugas, bukan hanya menyelamatkan hidup Anda, tapi juga menginspirasi lingkungan Anda sendiri. Ya, terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Semoga video ini bisa jadi titik balik buat Anda yang
sedang merasa hidup di titik nol. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, klik like, tulis cerita hidup Anda di kolom komentar, share video ini ke teman-teman, saudara, atau siapa yang butuh semangat baru. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel ini supaya kita terus tumbuh berkembang. Ingat, Anda boleh lahir di desa, tapi jangan biarkan mimpi Anda mati di sana, karena dari desa pun dunia bisa bertumbuh. Terima kasih.